Hi guys, like we know, rice is one of the mandatory foods for Indonesians which are rich in carbohydrate. But have you ever thought that in carbohydrates are stored a million amazing secrets? So today, let's learn more about carbohydrates with me, Lutfia, as a guide for you and my friends who will explain more about carbohydrates. Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas mengenai karbohidrat sederhana. Nah, sebelum membahas karbohidrat sederhana, perlu kita ketahui definisi dari karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan zat gizi sumber energi yang paling penting bagi makhluk hidup karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan oleh sel. Secara kimia, karbohidrat dapat didefinisikan sebagai turunan dari aldehid atau keton dari alkohol polihidrik karena mengandung gugus hidroksi yang lebih dari satu, atau sebagai senyawa yang menghasilkan turunan tersebut apabila dihidrolisis. Nah, barulah kita masuk ke dalam karbohidrat sederhana. Nah, karbohidrat sederhana ini terdiri atas yang pertama yaitu monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga ada oligosakarida. Monosakarida ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa ini dinamakan juga sebagai gula anggur. Nah, glukosa memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu gizi. Nah, glukosa merupakan hasil akhir dari pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa, baik pada hewan dan manusia. Nah, selanjutnya ada fruktosa. Fruktosa dinamakan sebagai gula buah yang merupakan gula yang paling manis. Nah, gula ini terdapat di dalam madu bersamaan dengan glukosa dalam buah. Nah, galaktosa terdapat di dalam tubuh sebagai hasil dari pencernaan laktosa. Nah, yang kedua ada disakarida. Nah, disakarida ini mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Nah, maltosa atau gula malt tidak terdapat bebas di alam. Nah, maltosa ini terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah dan menjadi 2 unit glukosa. Nah, lalu ada laktosa atau gula susu. Hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Nah, yang ketiga ada oligosakarida. Nah, oligosakarida ini terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Sebetulnya, disakarida ini termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena peranannya yang sangat penting dalam ilmu gizi, maka dibahas secara terpisah. Nah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida dan juga serat atau polisakarida non-pati. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati atau serat. Pati terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan juga umbi-umbian. Nah, oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Lydia Purnamasari. Saya akan membahas mengenai sifat umum karbohidrat. Nah, sifat umum karbohidrat ini yang pertama ada daya mereduksi. Nah, daya mereduksi ini bila monosakarida seperti glukosa dan fruktosa ditambahkan ke dalam larutan loaf maupun benedik, maka akan timbul endapan warna merah bata. Sedangkan pada sakarosa tidak dapat menyebabkan perubahan warna. Nah, perbedaannya ini disebabkan pada monosakarida ini terdapat gugus karbonil yang reduktif, sedangkan pada sakarosa ini tidak.
Kemudian yang kedua yaitu pengaruh asam. Nah, pengaruh asam pada monosakarida stabil terhadap asam mineral encer dan panas. Nah, asam yang pekat akan menyebabkan dehidrasi menjadi furfural yaitu suatu turunan aldehid. Nah, kemudian yang ketiga yaitu atau yang terakhir yaitu pengaruh alkali. Pengaruh alkali pada larutan basah encer pada suhu kamar akan mengubah sakarida. Perubahan ini terjadi pada atom C anomerik dan atom C tetangannya tanpa mempengaruhi atom-atom C lainnya. Nah, kemudian jika di sakarida glukosa dituangi larutan basah encer, maka akan sakarida itu akan berubah menjadi campuran, yaitu seperti campuran disakarida glukosa, disakarida manisa, dan disakarida fruktosa. Nah, kemudian perubahan menjadi senyawa. Perubahan menjadi senyawa ini melalui bentuk-bentuk enediolnya. Bila basa yang digunakan berkadar tinggi, maka akan terjadi fragmentasi atau polimerisasi. Nah, sehingga monosakarida ini akan mudah mengalami dekomposisi dan menghasilkan pencoklatan. Non-enzematis ini bila dipanaskan dalam suasana basah, tetapi di sakarida dalam suasana sedikit basah akan lebih stabil terhadap reaksi hidrolisisnya. Nah, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi karbohidrat terjadi apabila diberikan perlakuan. Yang pertama adalah asam sulfat. Asam sulfat pekat dapat menghidrolisa ikatan glikosidik karbohidrat menjadi monosakarida. Kedua adalah sakarida. Sakarida yang mempunyai gugus aldehid mempunyai sifat mereduksi. Sifat ini diketahui jika ke dalam larutan ditambahkan larutan ion kupri dalam suasana alkalis, maka akan terdapat endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Dan yang ketiga, dehidrasi monosakarida keton akan dihasilkan furfural. Kemudian, ada 4 metode dalam menguji karbohidrat. Yang pertama adalah uji molis. Pada percobaan ini, asam sulfat pekat menghidrolisis ikatan glikosidik, menghasilkan monosakarida yang selanjutnya dehidrasi menjadi furfural dan turunannya. Yang kedua adalah uji Benedict. Gula preduksi dapat dibuktikan dengan uji Benedict. Terbentuknya endapan merah bata sebagai hasil reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ oleh suatu gugus aldehid atau keton bebas terkandung dalam gula reduksi yang berlangsung dalam suasana basa. Sifat basa yang dimiliki oleh reaksi Benedict ini dikarenakan adanya senyawa natrium karbonat. Yang ketiga adalah uji Seliwanov. Fruktosa dapat dibuktikan dengan uji Seliwanov. Larutan uji dicampurkan dengan reaksi Seliwanov, kemudian dipanaskan dan dicatat waktunya. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna merah. Yang keempat adalah uji iodin. Reaksi iodin jika dicampur dengan amilum menghasilkan larutan berwarna biru pekat yang menandakan hasil positif terhadap kandungan polisakarida. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan ayat Al-Quran dengan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama adalah madu. Sejak dahulu, madu dipercaya dapat berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Karena madu banyak mengandung aneka gizi seperti karbohidrat, protein, asam amino, vitamin, mineral, dextrin, pigmen tumbuhan, dan komponen aromatik. Keunggulan lain yang ada pada madu ini memiliki kandungan antibiotik. Nah, madu mengandung antibiotik, maka madu mampu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Nah, hal ini terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 69 yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap atau macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan atau bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu
yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, makna dari ayat ini adalah makanan sebagai bahan selain obat yang mengandung karbohidrat, zat-zat gizi, dan unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia itu terbentuk dari apa yang dimakannya. Makanan itu pula hasil yang akan menghasilkan tenaga atau energi yang perlu untuk kelangsungan hidup dan untuk aktivitas fisiknya. Apabila tidak ada makanan, niscaya tidak ada kehidupan. Kemudian, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak atau menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu termasuk makanan yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dan boleh, karena Allah tidaklah memberi nikmat kecuali yang halal dan yang baik. Kemudian yang kedua adalah buah kurma. Nah, buah kurma, buah-buahan yang disebut dalam surah Maryam. Pohonnya tumbuh di padang gersang bersuhu panas dan banyak manfaatnya. Allah mengidentifikasikan khasiat penyembuhan dari buah ini dengan menceritakan pada Maryam yang sedang menghadapi persalinan supaya makan daging buah kurma. Nah, hal ini terdapat dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 24, 25, dan 26. Yang artinya, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Makna yang terkandung adalah kurma dengan kandungan 50% gula sungguh sangat bergizi karena daging buahnya terdiri atas fruktosa dan glukosa. Yang keduanya berkalori tinggi dan mudah serta cepat dicerna. Kandungan gulanya menenangkan saraf yang gelisah serta memberikan rasa aman pada kejiwaan. Sudah pasti tiap persalinan selalu mengeluarkan banyak darah, yang dengan sendirinya jumlah gula darah yang bertumpah karenanya cukup banyak. Karena gula yang lenyap itu harus diganti keterlibatan kurma seperti pada persalinan Maryam. Kurma juga mengurangi tekanan darah. Kemudian yang ketiga adalah serealia. Nah, beberapa ayat di dalam Al-Quran menunjukkan tanda-tanda akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya adalah dari dunia tumbuhan, yang hasilnya dapat kita gunakan sebagai bahan makanan pokok. Nah, salah satu ayat Al-Quran di dalamnya yang menerangkan tentang tumbuhan adalah Al-Quran Surah Al-An'am ayat 95. Yang artinya, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuhan-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, atau yang memiliki sifat-sifat. Demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang berasal dari butir biji dan buah-buahan. Biji-biji yang kecil tersebut akan tumbuh menjadi berbagai macam jenis dan buah-buahan dalam segala bentuk, warna, bau, dan rasa. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tumbuh-tumbuhan terlihat pada modifikasi tumbuhan itu sesuai dengan kondisi lingkungan. Kemudian Quran Surah Yusuf ayat 43 yang menjelaskan tentang tanaman gandum, yang mana artinya adalah Raja berkata, atau kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir atau gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku.
itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Nah, dari penjelasan ayat di atas yaitu tanaman gandum dan biji-bijian yang termasuk dalam kelompok pangan serealia mengandung sumber karbohidrat. Kemudian buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu buah anggur, pisang, kurma, tin, zaitun, dan delima. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.